Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sejawat, sahabat kardiolog. Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan saya Luciani di podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Nah, pagi ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai suatu topik yang sering kita temui di dalam praktek klinis kita sehari-hari, yaitu penyakit jantung koroner. Tentunya sahabat kardiolog sudah sering mendapatkan pasien-pasien di praktek klinisnya datang dengan nyeri dada, atau mungkin pasien-pasien dengan usia muda datang dengan nyeri dada. Nah, pasien-pasien itu mengharapkan jawaban atau mengharapkan advice dari kita. Saya sakit jantung, penyakit jantung koroner nggak ya dok? Saya sakit jantung apa ya dok? Kira-kira karena saya ada keluhan nih nyeri dada, saya sudah beberapa waktu tertentu. Oleh karena itu, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular yang mendalami intervensi kardiovaskular, yaitu Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Selamat pagi, Dr. Eka. Selamat pagi, Dr. Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Dr. Lucy sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Oke. Baik, Dr. Eka, kita pagi ini mau bincang-bincang sedikit ya mengenai penyakit jantung koroner ya. Banyak banget dok kita punya pasien-pasien penyakit jantung koroner. Betul. Ya. Nah, sebelum memulai nih dok, mungkin sahabat kardiolog banyak yang belum mengenal Dokter Eka nih ya. Jadi walaupun mungkin sudah terkenal di RSCM, tapi mungkin sahabat-sahabat kardiolog banyak nih yang belum kenal sama Dokter Eka. Karena ada yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan Dokter Eka memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Dokter Lucy atas kesempatannya kita berjumpa pada acara podcast ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Eka Ginanjar, biasa dipanggil Dr. EKG ya, bukan karena saya dokter jantung ya, tapi memang nama saya EKG. Saat ini kebetulan diamanahi sebagai Kepala Pelayanan Jantung Terpadu, dan betul tadi Dr. Lucy bilang saya seorang internis, spesialis penyakit dalam, dan sekolah lagi SP2 itu menjadi konsultan kardiovaskuler. Jadi penyakit dalam ini memang mencakup kardiovaskuler juga ya, SPPD, konsultan kardiovaskuler, dan kebetulan juga sekolah lagi waktu di Malaysia untuk mengambil intervensi kardiovaskuler gitu. Jadi yang urusannya pasang ring, membuka apa yang tertutup dan lain sebagainya begitu. Kalau anak mau nutup apa yang terbuka, kalau saya membuka apa yang tertutup. Baik. Ya kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Dr. Eka. Nah, untuk hari ini, untuk episode kali ini, kita mau mengulas sedikit nih dok tentang penyakit jantung koroner. Ya. Nah, sudah banyak kepustakaan yang membahas mengenai penyakit jantung koroner. Tetapi baru-baru ini ada ini ya dok ya, ada guideline terbaru nih, ada guideline tahun 2019 mengenai penyakit jantung koroner. Tapi ada beberapa hal yang berubah nih. Mungkin sahabat kardiolog, rekan-rekan sejawat sudah banyak baca guideline-guideline yang berhubungan dengan CAD ya, coronary artery disease atau PJK ini. Tetapi di 2019 ini apa sih dok yang agak berbeda gitu dengan guideline-guideline sebelumnya? Ya, baik. Memang ini akrab dengan penyakit jantung koroner ya, bahasa Indonesia penyakit jantung koroner gitu ya. Ada penyakit yang disebabkan oleh aterosklerosis, proses aterosklerosis yang mengenai pembuluh darah koroner, makanya disebut penyakit jantung koroner. Di dulu kita sebut dalam bahasa Inggrisnya coronary artery disease ya, penyakit jantung koroner. Tetapi 2019 European Society of Cardiology (ESC) itu menerbitkan satu guidelines baru. Namanya dirubah. Jadi bukan CAD tetapi CCS ya, Chronic Coronary Syndrome. Kita pernah dengar akut coronary syndrome ya, itu kondisi akutnya. Dan ternyata ini merupakan suatu lingkaran yang berawal dari suatu proses dan berakhir pada satu proses titik gitu ya. Jadi faktor resiko proses aterosklerosis sampai kepada timbulnya suatu akut coronary syndrome, dan kemudian pos kejadian akut coronary syndrome bisa terjadi juga. Nah, makanya proses yang sebelum menjadi akut coronary syndrome disebut dengan chronic coronary syndrome. Jadi sebenarnya ya mengganti istilah dari akut menjadi kronik gitu ya, karena menggambarkan suatu proses yang continuous dari mulai faktor resiko menjadi akut
akut coronary syndrome itu sendiri. Nah, apa yang baru sebenarnya? Sebenarnya nggak terlalu banyak, ya sama aja dengan penyakit jantung koroner itu, tetapi ada beberapa pendekatan diagnostik dan terapeutik di situ yang memang dibahas secara lebih detail dan baru ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah yang perlu diketahui oleh sobat kardiolog ya ini ya adalah bagaimana ada 6 clinical skenario ya, skenario klinis yang merupakan kondisi yang disebut dengan CCS itu sendiri. Nah, ini yang paling penting kita ketahui untuk sama-sama kita pelajari. Yang pertama adalah disebut CCS itu adalah memang pasien curiga memang ada masalah di koronernya ya, dengan gejala stable angina pectoris ya. Stable angina pectoris kita sudah paham bahwa ketika demand oksigen itu meningkat, aktivitas dan lain sebagainya itu menjadi ada simptom nyeri dada atau dyspnea atau sesak. Jadi ada simptom akibat aktivitas. Itu gejala yang paling khas ya, clinical symptom yang paling khas dari angina ya dok ya, CCS, angina atau dyspnea. Angina ekivalen ya. Jadi yang stable tanda kutip stable itu artinya ada pemicu aktivitas gitu ya, karena ini berkaitan dengan supply dan demand oksigen seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketika adanya new onset dari heart failure ya, atau left ventricle dysfunction yang nyata, misalnya dulu ejection fraction-nya 70-80%, tiba-tiba kita ada simptom cepet capek segala macam, kita eko lagi jadi 30%. Nah, jadi di situ memang dicurigai ada suatu penyakit jantung koroner atau kita sebut sekarang CCS. Itu simptom kedua ya. Nah, skenario ketiga dari klinis itu adalah baik simptomatik atau tidak simptomatik ya dari penyakit ini ya, yang kurang dari 1 tahun mengalami akut coronary syndrome ya, atau memang mengalami revaskularisasi apapun nanti penyebabnya, apakah karena serangan jantung dan segala macam, itu bisa masuk dalam clinical skenario ini. Lalu yang keempat yaitu pasien yang lebih dari 1 tahun dari inisial diagnosis ya, atau mengalami revaskularisasi. Jadi memang punya sejarah lah terhadap penyakit jantung koroner ini, atau yang sekarang disebut dengan chronic coronary syndrome ini. Nah, yang kelima adalah bagaimana pasien ini mempunyai angina, sekali lagi nyeri dada, tapi yang dicurigai oleh adanya vasospastic atau microvascular disease, termasuk dalam CCS ini, gitu ya. Apa tuh microspastic atau vasospastic atau microvascular disease? Yaitu yang kaitannya dengan spasm ya, tegang, panik, ternyata jadi chest pain. Nah, itu vasospastic ya. Itu merupakan salah satu dari skenario klinik dari CCS ini. Yang terakhir adalah memang pasien yang oleh sebab apapun terdeteksi ada penyakit jantung koroner ini ya, misalnya dia mengadakan medical check up, lalu dilakukan CT angio, kebetulan ketemu, melakukan treadmill, kebetulan ketemu, nggak ada gejala, nggak ada, tapi terdeteksi ada dengan beberapa pemeriksaan diagnostik tersebut. Nah, itu juga termasuk dalam CCS walaupun tidak bergejala. Jadi ini penting yang perlu diketahui oleh sobat kardiolog ya, di rumah dalam praktek sehari-hari. Ada 6 clinical scenario ini yang memang merupakan masuk dalam CCS ini, gitu. Baik. Itu. Baik, terima kasih Dr. Eka. Mundur sedikit nih dok. Sebenarnya kalau misalnya kita mengingat lagi, merefresh lagi ya pelajaran-pelajaran dulu nih dok. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan angina? Tadi kan dokter sempat menyebutkan nih salah satu bagian dari CCS itu adalah angina ya, angina stable. Seperti apa sih dok? Tadi kan udah menyinggung sedikit lah mengenai nyeri dada. Kriterianya apa dok kalau misalnya untuk angina ini sebenarnya? Yang tipikal dari jantung, nyeri dada yang tipikal dari jantung. Ya, betul sekali. Angina pectoris itu atau angina yang kita sebut itu merupakan nyeri dada yang khas untuk jantung. Nah, seperti apa nyeri dada yang tipikal itu? Jadi yang pertama adalah ketika
nyeri dada itu dirasakan di dalam dada ya, atau bahasa GTS-nya adalah substernal. Jadi di dalam, bukan di permukaan ya, bukan diikuti oleh gerak ya, tetapi di dalam. Ya kadang-kadang sulit untuk ditentukan sebelah mananya, tidak pinpoint satu titik, tetapi di dalam dada seperti itu. Dan khas nyeri dadanya adalah seperti tertekan, seperti tertindih benda berat, atau seperti dada kita diikat oleh tali atau gesper ya, ikat pinggangnya kuat gitu ya, seperti ditekan seperti itu. Itu nomor satu. Nomor dua adalah ada penjalaran. Penjalaran ini bisa penjalaran ke leher ya, ke rahang, atau ke lengan kiri atau lengan kanan. Apa sih bentuk penjalarannya? Seperti berasa pegel, kebas ya, kesemutan, itu bisa ya, atau nyeri, memang nyeri ya, di rahang, di leher sampai ke lengan kiri. Itu kedua yang khas. Yang ketiga adalah dirasakan seperti ada gejala-gejala tambahan ya. Paling sering adalah keringat dingin yang mengucur, atau disertai oleh rasa sesak, disertai rasa mual ya, muntah ya, sampai kepada rasa lemas, bahkan bisa sampai pingsan. Dan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu dipicu oleh aktivitas fisik ya, karena demand oksigen tinggi. Dan kemudian yang khas lagi adalah dia akan rilis dengan istirahat atau di pemberian obat nitrat. Seperti itu. Jadi itu kalau ada angina seperti itu ya, inilah merupakan sign dari CCS atau chronic coronary syndrome. Jadi ada tiga hal yang utama ya dok. Betul. Ya. Jadi ada nyeri yang di belakang dada. Jadi kalau misalnya pasiennya bilang saya bisa nunjuk, itu kita harus memikirkan dada yang lain. Betul, ya. Jadi jangan sampai kita bilang oh ini pasti jantung gitu. Betul. Karena mestinya sih nyerinya nggak terlalu khas ya. Karena dia substernal atau retrosternal, di dalam pokoknya rasanya. Apalagi kalau ibu-ibu bilang, ya dok muncul kalau misalnya saya lagi emosi, lagi marah sama anak saya nih gitu, wah langsung muncul. Betul. Atau saya lagi nyapu atau lagi apa gitu, yang kerja berat. Jadi jadi tiga hal itu yang paling penting untuk kita gali pada pasien-pasien kita ya dok ya. Baik, nah untuk faktor risiko nih dokter Eka, apakah memang kita sudah mengetahui banyak ya faktor risiko tradisional? Mungkin dokter Eka bisa menjabarkan sedikit, atau mungkin ada faktor risiko yang lain yang mungkin bisa memberikan kontribusi terjadinya suatu penyakit jantung koroner pada seseorang. Ya. Jadi betul sekali tadi ya, gejala yang tadi disebut angina itu walaupun mungkin tidak tipikal, tetapi ketika lihat pasien itu resikonya tinggi. Nah, ini perlu tetap kita pikirkan suatu CCS ya. Makanya harus dilakukan suatu diagnostik nantinya ke depan. Nah, sebelum ke diagnosis saya coba bahas sesuai dengan tadi dokter Lucy tanya bahwa memang ada faktor resiko ya. Tadi kalau kalau ingat kita kardiovaskular continuum ya, mulai itu dari faktor resiko. Nah, ketika kita bisa mendeteksi dan bisa mengolah faktor resiko ini dengan baik, mudah-mudahan proses ini tidak berjalan, aterosklerosis tidak berjalan. Kalaupun berjalan bisa dikendalikan seperti itu. Jadi faktor resiko tadi CCS itu, lalu acute coronary syndrome, lalu heart failure kalau terjadi berlanjut karena ada remodeling dan segala macam. Nah, sekarang untuk faktor resiko ya, yang kita kenal ya, ada tradisional, non tradisional, tapi saya lebih suka pendekatannya bisa dimodifikasi dengan tidak bisa dimodifikasi ya. Yang tidak bisa dimodifikasi usia ya, usia semakin bertambah ya, semakin rusak atau jelek lah seperti itu kondisinya. Itu hal yang wajar, natural terjadi. Yang kedua adalah faktor keturunan ya, seperti orang tuh ada yang hidungnya mancung, kayak saya gitu ya, mancung, terus rambutnya ikar, rambutnya lurus dan segala macam, termasuk pembuluh darahnya gitu. Jadi ada orang yang pembuluh darahnya tidak mudah terkena aterosklerosis, tapi ada yang mudah. Jadi kita harus lihat, oh ada om saya, orang tua saya kena penyakit jantung koroner ini atau CCS ini, maka kemungkinan besar kita punya resiko lebih tinggi seperti itu. Nah, ketiga adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Kenapa? Karena perempuan punya estrogen. Tapi estrogennya suatu saat akan habis, saat menopause. Nah, ketika estrogennya habis, maka resiko perempuan menaik. Selain itu, katanya ya, saya juga nggak terlalu setuju sebenarnya. Katanya
perilaku laki-laki itu lebih beresiko dibandingkan perempuan. Nah, ini kita bisa debat nih ya para sobat kardiolog ya. Kalau mungkin ya. Oke, itu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Itu kita terima saja, tapi yang paling penting adalah kita tahu, kita sadar diri, kita bisa deteksi dini. Baik sahabat kardiolog, ternyata sangat menarik ya membahas mengenai penyakit jantung koroner ini. Masih banyak hal yang perlu kita gali lebih dalam lagi bersama narasumber Dr. Eka Ginanjar. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tetap ikut dan menyaksikan bagian kedua dari episode penyakit jantung koroner ini. Sampai jumpa!